Oke, lanjut ke yang ketiga, sensority kepekaan dan rapport building. Nah, kepekaan itu adalah tadi ketajaman diri kita untuk mengevaluasi apakah action saya, langkah-langkah saya ini mengarah ke tujuan atau malah menjauhi tujuan. Kalau tadi ketika Mbak Lia sudah menjelaskan tentang mau belajar, mau berdoa, berdoa restu itu sudah mengarah nih. Tapi saat nanti berjalan, apakah itu akan terus konsisten atau hilang di perjalanan? Nah, ini harus ada kepekaan dari dalam diri kita. Oh, saya kok sekarang malah jarang minta doa restu ya. Nah, itu dikuatin aja. Nah, sekarang kok saya jarang belajar, kok saya sekarang malah kurang ya. Nah, itu harus dikembalikan lagi. Ada kepekaan, ada semacam warning ya, atau ya warning system yang akan mengingatkan bahwa kamu udah keluar jalur nih, harus kembali ke jalur yang kamu ingin lalui, harus masuk kembali ke jalur yang sesuai dengan target kamu. Kegiatan di luar terlalu banyak nih, warning muncul, hati-hati loh. Kegiatan di luar melalaikan kamu mengerjakan tugas-tugas kamu, melalaikan kamu untuk belajar sesuai dengan tujuan kamu. Kurang kembali ke tugas utama. Gitu, Pak. Nah, sehingga ada sensor pikiran, hati ya, rasa yang selalu tadi mengawasi ya, monitor. Jangan-jangan langkah-langkah saya malah menjauhi dari goal yang saya ingin capai. Gitu. Terus rapport building itu ada keakraban. Ketika ada perbedaan pendapat dalam diri Mbaknya sendiri itu bisa tadi ya, bisa saling menerima. Oh iya, saya sibuk di organisasi, tapi nggak pernah saya kurangi lah. Saya ikhlaskan, saya tidak terlalu menonjol di organisasi untuk prestasi saya. Nah, ini ada keakraban dalam diri, ada rasa ikhlas menerima bahwa saya harus mengalahkan salah satu. Mungkin kalau kuat, ya energinya kuat, fisiknya kuat, pikirannya kuat, mungkin dua-duanya akan muncul. Tapi ketika tadi ya ada sesuatu yang menjadikan kita lelah, ya, akhirnya optimal nggak di salah satu ini. Ketika target belajarnya adalah organisasi, maka dia akan terus di organisasi, terus di full, tapi dia melalaikan tujuan utamanya. Ada kayak gitu? Oh, iya. Artinya apa? Dia tidak fokus pada tujuan utamanya. Ibarat kayak anak kecil itu, dia nggak fokus belajar, malah fokus main gadget. Kenapa? Karena asik main gadget, penuh dengan tantangan, penuh dengan action, penuh dengan permainan, banyak teman, asik kan? Tapi dia lupa bahwa dia itu sedang fokus pada pembelajaran, fokus pada target nilai yang ingin dia capai. Nah, yang keempat adalah behavior flexibility. Ketika semua itu berjalan bersamaan, ada rasa fleksibel, lentur, menerima saran, dikasih tahu ayah, bunda, Mbak belajar, oh iya bunda, saya mau belajar lagi. Ingat bahwa tujuannya adalah ke sana. Mbak jangan kurang, Mbak jangan terlalu sibuk. Oh iya bunda, terima kasih. Oh iya ayah, terima kasih. Kembali ke koridornya. Selalu bisa fleksibel menerima. Apa ya? Punya impian nih di organisasi, pengen punya prestasi di organisasi, pengen kelihatan di organisasi. Nah, enggak lah, saya mendingan kejar prestasi. Di sini saya cukup untuk saya berkontribusi positif, cukup dan tanpa mengganggu prestasi saya. Nah, itu ada fleksibilitas keduanya. Jadi tidak tadi ya, tidak ini dihindari juga tidak, ya. Atau fokusnya ke sini terus ya tanpa peduli kanan kiri juga tidak. Semua harus bisa seimbang. Namun targetnya, karena memilih target ini yang menjadi goal terakhir nanti di akhir kelas, jadi saya harus berada di koridor ini. Gitu. Yang kelima, state and physiology of excellence, artinya unggul, lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, Mbak Lia benar-benar sungguh-sungguh menjalaninya, ya walaupun tetap enjoy, tetap nyaman, tetap bahagia,
namun sungguh-sungguh melangkahnya. Artinya tidak ngapain, yang penting saya jalan. Nah, ini kan eman-eman ya. Ini kalau goalnya nilai. Oke, sekarang saya pengen tanya, goalnya Mbak Alia setelah lulus SMA ini, ya, goalnya kan tentunya kuliah nih. Ya. Nah, mau kuliah di mana? UGM. UGM ya, UGM itu target nilainya berapa? Target nilainya kalau yang saya mau masuk jurusan biologi. Biologi itu saya punya target paling nggak saya capai nilai 600. Berapa? 600. 600. Kalau target nilai di UGM-nya berapa? Minimal. Di UGM-nya saya terakhir ngecek udah lama. Itu 500-an ya. 500. Berarti Mbak Alia harus maksimal berapa sih nilainya? Maksimal. Paling tinggi berapa? Oh, paling tinggi itu saya nggak cek. Oke, Mbak Alia cari rentang yang aman ketika Mbak Alia punya target berapa, harus punya target berapa sehingga bisa mencapai nilai untuk masuk ke sana. Yang pasti Mbak Alia punya target kuliah di UGM di Fakultas Biologi. Berarti nilai berapa yang harus saya pasangkan di sana? Itu ya, itu targetnya. Outcome-nya itu. Jadi outcome-nya setelah nilai tadi 9,5, outcome kedua adalah saya pengen kuliah di Fakultas Biologi UGM. Oke. Langkah apa yang Mbak Alia lakukan untuk bisa mencapai kuliah di Fakultas Biologi UGM? Langkahnya karena yang dari sekolah dapat manajemen, jadi nanti saya sudah dapat SNMP. SNMP dan nanti saya masuk fakultas itu dengan jalur pilihan. Untuk memperjuangkan itu, apa yang harus dilakukan? Udah sama kayak yang nilai. Sama ya? Iya, karena itu satu. Oke, baik. Itu nyambung dengan Iya. yang tadi ya. Dan sampai ke BFL Flexibility, Fisiologi Excellent juga sama. Artinya harus sungguh-sungguh menjalaninya. Ingat, harus ada sensory acuity yang selalu memonitor apakah langkah saya menuju UGM itu selalu berada di jalurnya atau saya keluar dari jalur. Nah, maka yang akan terjadi adalah kesuksesan di sana. Ketika Mbak Alia menjalani ini, jalan dulu. Ada stand and Fisiologi Excellent, mantep Mbak, nggak ada kebimbangan, nggak ragu-ragu gitu ya. Ingat kan ya, ketika kita berpikir apa bisa ya, apa ini ya, yang terjadi adalah apa? Pikiran kita akan menangkap sebagai pesan yang akan diproses menjadi sistem saraf ya, yang dikirim ke saraf-saraf hormon. Akhirnya mempengaruhi kecerdasan, mempengaruhi aktivitas, mempengaruhi action, mempengaruhi langkah-langkah kita untuk mantap menuju ke UGM. Jadi kalau sudah punya outcome itu, target itu, ya udah mantap jalannya. Bismillah. Satu alasan apa yang membuatnya dengan mantap melangkah ke UGM? Nah, UGM satu alasan karena saya sekarang ada di rumpun yang mana rumpunnya itu mendukung buat saya masuk ke jurusan itu. Sekarang katakan dalam hati Mbak Alia, apakah alasan itu cukup untuk menguatkan Mbak Alia berada pada posisi yang excellent, selalu berada di jalur tujuan mencapai UGM? Yakin? Benar? Ya. Rasa mantapnya hadir. Oke. Kira-kira siapa yang bisa menguatkan Mbak Alia untuk benar-benar kuat mencapai goal itu? Dalam pikiran Mbak Alia, sosok siapa yang bisa menguatkan Mbak Alia yakin bisa mencapai target itu? Sosoknya Bunda. Dari apanya yang membuat Mbak Alia yakin? karena Bunda adalah harapan besar. Oke. Ketika harapan itu Mbak Alia tangkap, apakah itu berpengaruh
ya menjadikan Mbak Alia mencapai tujuan di UGM. Iya. Berapa persen pengaruhnya? 80. 80%. Ada 20% yang tampaknya meragukan ya, tampaknya belum berpengaruh. Hal apa itu ya yang bisa menghambat? Hal apa? Sebenarnya keraguan Bunda juga. Bunda ragu kalau saya masuk jurusan ini, saya mau jadi apa? Itu keraguan Bunda. Itu 20% ya. 20% ya. Nah, Mbak Alia mau mencari dari mana 20% itu sehingga menjadi 100% keyakinan? Sebenarnya saya udah nentuin ya keraguan Bunda, udah saya sendiri. Cuman belum saya bicarakan lebih lanjut sama Bunda. Jadi saya belum tahu kemana sebenarnya. Yang 20% itu ya? Iya. Terkait dengan apa Mbak, kalau boleh tahu? Itu tentang saya jadi apa nanti setelah lulus dari itu. Saya punya impian, saya jadi research and developer di situ. Cuman ya untuk research and developer ini belum saya bicarakan sama Bunda. Karena di awal Bunda punya harapan saya masuk kedokteran. Tapi saya sendiri itu kurang tertarik dengan kedokteran dan saya juga merasa saya kurang berskill di kedokteran karena kedokteran masih sudah mulai banyak dasar-dasar yang mungkin diketahui gitu kan. Tapi saya belum mengetahuinya dan saya juga tidak tertarik untuk mengetahuinya. Makanya saya nyuruh buat negosiasi sama Bunda gimana kalau saya masuk jurusan biologi aja karena masih dekat sama kedokteran. Terus Bunda itu awalnya benar-benar ragu. Cuman ketika udah saya yakinin, Bunda ya udah masuk biologi tapi harus UGM kalau mau masuk biologi. Tapi Bunda juga masih ragu kalau saya selesai dari biologi ini saya mau jadi apa. Sudah kan pernah menyampaikan bahwa Mbak Alia melibatkan Allah dalam hal ini? Pernah kan Mbak Alia menyampaikan bahwa Mbak Alia melibatkan Allah dalam hal ini? Contoh gini, Bunda, saya nggak tahu kan jadi apa, tapi ketika kita berusaha pengen mencari sesuatu, Allah ketika sudah mengabulkan saya menjadi apa, maka Allah yang mengabulkan saya jadi apa gitu. Yakin nggak ketika orang berusaha keras sekuat apapun, kalau Allah tidak menjadikan itu, maka itu nggak akan terjadi gitu. Artinya apa? Libatkan Allah dalam hal apapun, sekecil apapun, bahkan termasuk urusan katakanlah mengambil debu dari mata kelilipan itu, libatkan Allah saya ditolongin. Kenapa? Karena hidup kita nggak bisa lepas dari ketergantungan kepada Allah. Itu yang 20% itu yang mudah-mudahan bisa dengan temukan, bukan rasionalisasi Mbak Alia yang hal itu juga nggak tentu, belum pasti dan belum bisa menjamin. Benar nggak? Tapi ketika kita sudah meyakinkan pada Allah, menggantungkan pada Allah, jangankan 20%, 100% saja nggak yakin dengan kemampuan manusia, tapi kalau sudah 100% menggantungkan pada Allah, menjadi sebuah keyakinan. Disitulah adanya iman. Iman jangan sampai dikalahkan oleh ilmu. Artinya ilmu mengalahkan iman. Ketika orang berargumentasi, berasionalisasi, orang berimajinasi apapun, ya jangan sampai kita melupakan bahwa Allah lah yang berperan semua ini. Allah lah yang akan mengarahkan kita. Maka Mbak Alia tadi 80% tadi sudah ada satu kemantapan dalam dan sisanya yang masih ada keraguan, Allah, minta sama Allah, libatkan Allah, jalan saja sehingga step and physiology of excellence akan berjalan, Mbak. Jangan sampai berjalan tapi kakinya di belakang, ibaratnya keseret-seret karena ada keraguan. Ya enggak, akhirnya nggak sampai. Ketika sudah mantapkan semua, jalan semua. Kalau nanti ada pertanyaan, mau jadi apa kamu? Saya pasrah pada Allah, mau menjadikan saya apa? Tapi saya berusaha, saya ingin
di jalan ini saya pasrah pada Allah, nantinya saya akan dijadikan apa oleh Allah. Gitu kan. Itu akan mengalahkan semua ilmu, mengalahkan semua keyakinan, ya, akan menghancurkan logika manusia. Gitu, gitu ya. Oke, mudah-mudahan kalian dengan 5 pilar sukses ini, ya ada 5 pilar sukses ya itu. Kalau saya biasanya kayak gini, ini, maaf, ini have an outcome dengan jari telunjuk, tentukan tujuan, ya. Terus take some action, ini dengan ini, take some action ada aksi. Terus sensory acuity, kepekaan, terus ini flexibility, fleksibel, dan ini state and physiology, excellent, unggul. Jadi kadang 5 jari ini saya gunakan untuk menjadikan simbol tujuan, aksi, kepekaan, flexibility, dan excellent. Gitu ya. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan apa ya, makna dari materi ini dan digunakan untuk kalian berada pada koridor mencapai tujuan kalian. Nah, ini yang tadi saya bicarakan di sini Mbak, materi ini. Nah, action mencapai tujuan, ya harus ada action, harus ada sensory acuity, harus ada flexibility, dan semuanya harus berjalan dengan unggul. Sehingga roda yang sudah dibentuk tadi akan semakin berputar, ya bulat seperti warna biru itu. Rodanya akan berputar terus menuju ke outcome. Jalan tercepat untuk mencapai tujuan adalah garis lurus. Jadi kalau pengen cepat mencapai tujuan, ya ikuti alurnya. Walaupun bisa juga dengan belok-belok. Ya, mau ke sana, mampir sana dulu, mampir sana dulu, mampir sana dulu boleh. Tapi jalan tercepatnya adalah 1A. Oke, ini tambahannya tadi ya, ada 5 pilar sukses, outcome, ya tentukan tujuan, ada keyakinan, yakin. Ini tadi ya, apa ya, benar-benar punya tujuan yang jelas, yakin gitu. Terus ada keakraban, ada rasa akrab dengan diri sendiri. Ketika ada perbedaan ide, ada perbedaan pemikiran, itu bisa diselesaikan oleh diri sendiri. Terus ada kepekaan tadi, peka dalam diri kita. Ada fleksibilitas, keluasan, tidak kaku. Harus itu tidak, nanti fleksibel. Bisa mengikuti manapun, bisa menyesuaikan, ya, bisa bijaksana. Ketika contoh bunda punya keinginan ini, ayah keinginan ini berbeda. Bagaimana kalau dia bisa mengambil jalur tengahnya yang bijaksana biar keduanya bisa menyatu dengan outcome yang benar. Ketika orang tua kadang bilang harus ini, bagaimana Bali bisa luas, ya, bisa fleksibel menghadapinya dan mengajak bunda sama ayah ke jalurnya yang Bali ini, kan? Bukan memaksa tapi mengajak. Sehingga dengan apa? Dengan keyakinan, dengan diyakinkan. Orang tua kan butuhnya kemantapan. Kalau melihat anakku kok mantap banget ya di sini, pasti dia akan support. Ya, tapi ketika kayaknya anakku di situ juga nggak pede, nggak mantep, jadi orang tua juga nggak pede juga, akhirnya nggak mantap juga. Yang pasti tadi tidak ada tidak ada sesuatu yang paling baik, itu nggak ada. Karena sesuatu yang paling baik itu semuanya paling baik. Nah, yang paling baik nanti untuk kita adalah sudah Allah tentukan di depan sana. Itu yang harus diyakini. Terus yang sebagai pondasi adalah keharmonisan. Jadi semua itu berjalan dengan bersama-sama. Semua harus berjalan dengan selaras, seimbang. Tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dikorbankan. Semua berjalan dengan selaras. Nah, itu materi tentang 5 kunci sukses kalian. Ada pertanyaan Mbak Alia?
Belum ada. Oke, baik Mbak Lia, sekarang Mbak Lia ambil kertas ya. Ada kertas? Ada. Oke, buat seperti yang tadi saya contohkan. Nah, mulai dari ini, outcome-nya apa? Jelaskan outcome itu dengan detail, termasuk bagaimana Mbak Lia bisa mengimajinasikan, bagaimana Mbak Lia bisa merasakan, bagaimana Mbak Lia bisa mendengarkan kata hati Mbak Lia sendiri, kata orang tua, kata teman-teman, itu digambarkan dalam outcome. Contoh, saya kuliah, jangan pakai kata ingin ya, jangan gunakan kata ingin. Langsung, saya kuliah di Fakultas Biologi UGM tahun berapa ya. Saya merasakan bahagia sekali bisa kuliah di Fakultas Biologi UGM. Dan saya saat ini bisa merasakan betapa saya sangat percaya diri berada dalam kelas Fakultas Biologi ini. Saya belajar tentang apa, ceritakan semua itu. Hati saya mengatakan, alhamdulillah saya bisa mendapatkan impian saya. Ayah bunda mengatakan, Kak, sukses ya Kak, kamu luar biasa Kak, kamu pasti bisa Kak. Simbah mengatakan, wah hebat cucuku, kamu hebat banget Kak. Ayo Kak, teruskan. Kak, tuliskan kata-kata itu. Ya. Setelah itu adikku mengatakan, wah kakak hebat ya, bisa kuliah di sana, di UGM, adik juga pengen. Nah, itu dituliskan dalam bentuk narasi yang nantinya ketika orang membaca outcome-nya Mbak Lia itu bisa kegambar, kebayang, bisa dirasakan. Dan bahkan ada suara-suara yang mengatakan di situ. Oke, setelah outcome terbentuk, kasih tanda panah ke bawah boleh. Aksi apa yang mau jenengan lakukan? Tulis semua aksi. Sebanyak mungkin aksi apa yang harus jenengan lakukan untuk mencapai goal itu. Setelah itu tulis garis bawah apa? Di tanda panah lagi kepekaan indera. Hal-hal apa yang harus Mbak Lia jaga supaya Mbak Lia terus berada pada koridornya sampai ke UGM. Berikutnya, fleksibilitas. Perilaku fleksibel seperti apa yang membuat Mbak Lia bisa mencapai tujuan Mbak Lia. Dan yang terakhir adalah state and fisiologi unggul. Ya, rasa semangat unggul yang seperti apa yang Mbak Lia bisa pertahankan sehingga Mbak Lia bisa mencapai tujuan Mbak Lia. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ya, Mbak Lia sama boleh buat, digarap dulu, dikerjakan dulu. Nanti kita lihat seperti apa. Nanti hasil dari sini Mbak Lia bisa tempel di kamar ya. Nanti akan dilihat ulang nantinya saat Mbak Lia udah kuliah, akan dibaca ulang. Oh, saya dulu mencapai targetnya caranya seperti ini. Nah, itu bisa dijadikan pembelajaran. Ternyata saya bisa mencapai sukses itu dengan cara saya menggambarkan dari awal, merancang dari awal.